Perkenalkan, nama saya Krisna Murnilawa, Fakultas Pertanian Jurusan Agribisnis di Universitas Dharma Agung Medan, semester 7 mata kuliah Etika dan Kepemimpinan. Dosen pengampu oleh Bapak Dr. Insinyur Franciscus Gultom MPD. Jadi saya akan bahas mengenai dampak pandemi COVID-19 terkait dengan etika dan kepemimpinan serta dampak pada pendidikan dan cara pencegahan corona. Dampak pandemi COVID-19 ditinjau dari kajian etika dan kepemimpinan serta dampak pada pendidikan dan cara pencegahan COVID-19. Dunia saat ini dihebohkan dengan munculnya pandemi corona atau COVID-19 yang muncul pada akhir tahun 2019 serta membawa dampak signifikan pada perubahan perekonomian dunia, mulai dari aspek ekonomi, bisnis, hingga kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang berkelit karena COVID-19 ini. Wabah ini telah mempengaruhi kehidupan warga Indonesia. Presiden pemilik kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam menjamin keselamatan dan kesehatan rakyat Indonesia dalam penanggulangan bencana. Di samping itu, pemerintah perlu terbuka untuk memberi informasi secara jujur kepada masyarakat Indonesia. Pemerintah harus memberikan keyakinan bahwa apapun kebijakan yang diambil adalah yang terbaik bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini diperlukan agar tidak ada kepanikan atau teror di tengah situasi yang tidak menentu ini, dan informasi yang jujur akan memberi kepercayaan dan meningkatkan solidaritas sosial bangsa yang dapat menjadi kekuatan di dalam pemberantas COVID. Artinya, semua tindakan pemerintah harus mengedepankan kepentingan masyarakat atas dasar nilai kemanusiaan. Dalam situasi atau corona saat ini berdampak pada dunia pendidikan, pemerintah dan pusat hingga daerah memberi kebijakan untuk meliburkan seluruh lembaga pendidikan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan corona. Akan tetapi, pendidikan tidak berhenti begitu saja. Contohnya saat ini seluruh perguruan tinggi menerapkan kuliah daring atau kuliah online. Hal ini tidak masalah bagi perguruan tinggi yang memiliki sistem akademik yang berbasis daring. Namun setiap kegiatan yang dilakukan pasti ada negatif dan juga ada positifnya. Begitu juga pembelajaran online yang dimulai diterapkan di beberapa negara saat ini termasuk Indonesia sendiri. 1. Dampak positif. Kita bisa memanfaatkan materi dengan mudah dan belajar mengevaluasi pembelajaran sendiri di rumah sesuai keinginan hati kita. Bisa sambil makan, tidur, dan lain-lain sembari menyiapkan social distancing dan tetap menetap di rumah atau kos. Kedua, kita bisa belajar baik di ruangan terbuka ataupun ruangan tertutup. Selain itu, kita belajar bebas tanpa ada batas waktu sehingga kita bisa memahami materi yang telah diberikan. Kedua, dampak negatif. 1. Banyak orang yang mempergunakan waktu belajar online atau kurang memanfaatkan belajar online, misalnya membuka Instagram, bahkan bermain game online dan e-learning dibuka hanya untuk absen saja. Kedua, kalau tidak ada bimbingan oleh orang yang ahli, maka banyak mahasiswa tidak melakukan belajar online dengan maksimal. Mungkin hanya satu target yang ingin dicapai oleh mahasiswa, yaitu hanya absen saja. Hal-hal yang dilakukan dalam mencegah corona atau COVID-19 adalah 1. Menjaga kekebalan tubuh, mencuci tangan dengan sabun, etika bersih dan hindari kontak dengan orang lain, memakai masker. Kelima, buang masker yang telah digunakan. 6. Hindari berpergian. Dan 7. Persiapkan obat dan disinfektan. Pencegahan corona. 1. Masker. Pada saat pandemi ini, pemakaian masker sangat disarankan karena dapat membantu resiko penularan. Kedua, cuci tangan. Beberapa kasus penularan diprediksi terjadi karena tangan menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus dan kemudian tak sengaja memegang wajah, lalu virus tersebut berpindah ke hidung dan mulut. Ketiga, tutup mulut saat bersin dan batuk. Pencegahan corona ini dapat dilakukan dengan kesadaran diri sendiri untuk selalu menutup hidung dan mulut saat bersin ataupun batuk. Tujuannya agar kuman ataupun penyakit apapun tidak akan menular dan tidak mudah tersebar ke orang lain. Keempat, masak sampai matang. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan agar masyarakat menghindari mengonsumsi daging yang tidak dimasak sampai matang. Alasannya karena beberapa penyakit termasuk virus corona bermula dari hewan. Kelima, istirahat yang cukup. Untuk menjaga imunitas tubuh kita perlu istirahat yang cukup dan makan makanan bergizi. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan